Baik anak-anak Ibu, selamat pagi semuanya. Masih semangat? Masih, Bu. Pagi, Bu. Iya, masih semangat ya anak-anak Ibu di sini ya. Pagi ini kembali kita belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita tentunya berdoa dulu ya anak Ibu. Coba anak Ibu pilih aja satu siapa yang memimpin doa. Yaitu Ibu pilih langsung ya. Anak Ibu Jus Maliani, silakan pimpin doa. Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih untuk anak Ibu Jus Maliani. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, nah Ibu semuanya hadir semua apa tidak? Hadir, Bu. Nah, hadir semua kayaknya ini ya. Untuk anak Ibu semua, Ibu semangat melihat kalian hadir setiap hari seperti ini, rajin semua. Jadi anak-anak Ibu jangan sering absen ya, nanti kalau absen sering ketinggalan pelajaran. Oke, baik. Anak Ibu sebentar, Ibu bagikan dulu. Oke, anak Ibu di layar. Oke. Ya, perhatikan ya. Nah, itu tentang kaidah Aspro. Nah, kemudian adanya menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tercatat, misalnya cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner, dan dari berbagai sumber yang dibaca. Kemudian indikatornya yaitu menemukan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini, menemukan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Nah, di sini tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, siswa mampu menemukan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur yang disediakan. Ini tujuan pembelajaran kita ya nak ya. Jadi hari ini anak-anak Ibu semua diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak Ibu bisa menemukan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur nanti yang Ibu kasih sama kalian, sama anak-anak Ibu di sini. Oke, sebelumnya ini kita lihat dulu di sini, anak-anak Ibu lihat dulu ini kaidah kebahasaan. Sebelumnya teks prosedur ya. Kita kembali dulu materi kita teks prosedur yang sebelumnya. Apa itu teks prosedur? Ada nggak anak Ibu yang tahu di sini apa itu teks prosedur? Sebelum nanti kita lihat bersama. Coba siapa anak Ibu yang tahu arti dari teks prosedur? Pelajaran kita minggu lalu. Saya, Bu. Ya, silakan anak Ibu Witra. Kalau tidak salah, sebuah teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan suatu. Iya, bagus sekali anak Ibu Witra. Iya, teks yang menyajikan langkah-langkah melakukan sesuatu, atau ada satu lagi yang bisa mencoba menyampaikan apa itu teks prosedur. Halo, Bu. Ya, silakan anak Ibu. Cara, Bu, cara. Iya, Bu. Iya, Nurjaman dulu ya, Siska. Silakan Nurjaman. Pengertian teks prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan urutan sehingga menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali yang dijawab oleh pertama tadi Nurjaman sudah menyampaikan cara-cara, kemudian
anak Ibu Momi juga tadi sudah menyampaikan artinya, dan semua yang anak-anak Ibu sampaikan semuanya sangat benar. Jadi di sini teks prosedur, kita lihat di sini anak Ibu, coba lihat ini yang ada di layar di papan tulis. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Minggu lalu kan kita sudah belajar teks prosedur dan struktur teks prosedur. Jadi materi kita selanjutnya hari ini yaitu kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur, nanti Ibu sediakan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu seperti ini. Coba didengar pertanyaan Ibu, semuanya fokus ke depan, ayo. Ibu mau bertanya, anak-anak Ibu di sini, siapa yang pernah melihat ibunya di rumah memasak kue? Coba tunjuk tangan. Ayo, siapa yang pernah? Ya, Bu. Iya, Huriati pernah. Ada lagi Ibu yang lain, anak Ibu yang lain? Saya juga pernah, Bu. Iya. Iya, Mary juga pernah. Huriati pernah. Berarti rata-rata pernah kalian melihat ibu kalian memasak di rumah. Nah, itu tujuan kita sekarang mempelajari teks prosedur ini. Nah, artinya anak-anak Ibu di sini nanti bisa saja jadi pandai membuat sesuatu hal, ataupun bisa juga anak-anak Ibu di sini bisa menulis teks prosedur supaya teks prosedur yang anak-anak Ibu buat bisa dilihat orang menjadi informasi terbaru bagi orang lain. Misalnya anak Ibu Putra, misalnya dia bisa membuat layangan. Nah, jadi anak Ibu Putra bisa nanti menulis teks prosedur dengan menggunakan bahasa dan kalimat yang tepat, kemudian itu bisa menjadi informasi terbaru untuk orang lain yang belum tahu membuat layangan. Begitu juga dengan anak Ibu yang lain, Huriati, anak Ibu Mary, coba Ibu tanya, anak Ibu bisa membuat apa coba di rumah? Misalnya membuat nasi goreng. Apa itu, Huriati? Mak saya kan jualan kue tiap hari, Bu. Saya juga bisa buat kue, Bu, bantu-bantu mak di rumah, Bu. Iya, pintar. Nah, itu materi kita hari ini, itu tujuannya supaya anak-anak Ibu bisa membuat, menjadikan sebuah teks langkah-langkah dengan menggunakan kalimat yang tepat, begitu ya Nak, menjadi informasi kepada orang lain. Itulah tujuan kita mempelajari materi kita hari ini, yaitu tentang teks prosedur, yaitu kaidah kebahasaannya ya Nak ya. Sudah paham anak Ibu sampai di situ? Paham, Bu. Baik, jadi karena tentang teks prosedur ini sering berhadapan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan setiap hari kita sebenarnya tanpa kita sadari anak-anak Ibu sudah melakukan sesuatu hal yang sebenarnya memiliki langkah-langkah. Nah, baiklah, materi kita selanjutnya untuk hari ini yaitu kaidah. Ini dia, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Artinya, yang mau kita pelajari adalah aturan penggunaan kata atau kalimat dalam sebuah teks. Coba kaidah kebahasaan adalah anak Ibu yang Ibu unjuk ya membacanya ya. Mary, coba anak Ibu Mary coba baca ini kaidah kebahasaan. Coba baca Nak. 1, 2, 3. Kaidah kebahasaan adalah aturan penggunaan kata atau kalimat dalam sebuah teks. Bagus. Nah, ini dia yang mau kita bahas hari ini. Jadi sebelumnya kaidah kebahasaan itu kan sudah Ibu ajari minggu yang lalu. Nah, tapi tidak ada salahnya Ibu kembali tunjukkan apa saja kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Karena minggu lalu sudah ya, kita hanya mengulang saja. Nanti tugas kita hari ini kita mencari menemukan di dalam teks. Nah, coba anak Ibu lihat ini sekali lagi. Coba supaya mengingat pelajaran ataupun ingatan anak Ibu semuanya di minggu lalu. Ini dia unsurnya ada 5 atau kaidah kebahasaan itu ada 5. Nah, coba anak Ibu siapa lagi ya? Si Witra, coba anak Ibu Witra. Mana Witra? Kemana tadi anak Ibu Witra?
Kenapa, Bu? Hadir. Oh, ya, anak Ibu Witra jangan harus fokus ya, Anakku. Coba perhatikan Bu. ini yang di layar, Nak. Coba Ya. ini pelajaran kita minggu lalu ada 5 unsur atau kaidah kebahasaan. Coba baca mulai dari nomor 1, nomor 2 gitu. Coba. Yang pertama menggunakan kalimat perintah, yang kedua menggunakan konjungsi temporal, yang ketiga menggunakan kalimat saran atau larangan, yang keempat menggunakan kata keterangan cara, yang kelima kriteria batasan. Ya, Bu. Baik. Iya, baik. Terima kasih anak Ibu. Nah, Ya, Bu. sekarang untuk memperdalam dulu, anak Ibu kasih tugas ya. Bukan tugas untuk kita tugas bersama, sekarang kita bahas. Coba semua anak Ibu melihat yang Ibu buat di sini. Kita lihat contoh teks prosedur. Bagaimana anak Ibu? Nampak atau tidak? Nampak, Bu? Coba anak Ibu semuanya fokus perhatikan teks prosedur, contoh teks prosedur yang sudah Ibu tampilkan di depan, yaitu cara membuat layang-layang. Nah, perhatikan ya, nanti Ibu suruh anak-anak Ibu terkhusus di cara pembuatan ini aja dulu, karena struktur kemarin sudah kita lewati, kita melihat di cara pembuatan ini. Coba anak Ibu satu orang harus menemukan nanti satu kalimat perintah. Kalau tidak kalimat perintah boleh, kalau misalnya konjungsi temporal boleh, pokoknya satu orang satu, ataupun misalnya kalimat larangan atau kalimat saran boleh. Silahkan Ibu kasih waktu 2 menit, dan setiap orang anak Ibu di sini sudah menemukan satu dalam kebahasaannya. Silakan anak Ibu dibaca, khusus aja di cara membuat ini aja dicari. Bisa dibuat catatan kecil dulu, nanti Ibu tanya harus ada satu-satu orang. Boleh konjungsi, boleh kalimat perintah, boleh kriteria batasan. Ayo anak Ibu semua kerja. Temukan, cari, tulis. Paling sedikit satu orang satu. Baik, anak Ibu sudah siap? Sudah ya, bagus. Anak-anak Ibu pandai semua di sini. Ya, coba siapa? Nanti langsung diunjuk tangan ya. Saya Bu, begitu ya Nak. Siapa yang bisa menyampaikan di sini yang sudah menemukan kalimat perintah? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Anak Ibu, Ya, Bu. Ibu Riati dulu. Anak Ya. Ibu Riati dulu. Coba yang mana? Coba sampaikan langsung. Nomor 1, buatlah kerangka layangan berdasarkan diameter yang panjang yang tertera di atas. Bagus sekali. Nah, ini dia langsung ketahuan karena di sini seperti pelajaran kita minggu lalu, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Bagus sekali anak Ibu Riati ya. Nanti dapat hadiah ya Nak ya. Oke, sudah dapat satu kalimat perintah. Nah, langsung tanya, siapa yang bisa menemukan konjungsi temporal atau kata Ya, Bu. penghubung? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Ya, anak Ibu Putra ya? Iya, Bu. Ya, silakan anak Ibu. Selanjutnya ya, Bu. Selanjutnya siapkan kertas atau plastik. Bagus sekali. Ini dia di nomor 5. Selanjutnya. Nah, itu adalah kata penghubung temporal atau waktu selanjutnya menyatakan pekerjaan yang akan kita laksanakan. Oke, satu lagi pertanyaan ya. Untuk ada nggak yang mau Ibu cari di sini ya? Ibu cari dulu mana yang Ibu tanya. Oke, siapa yang bisa menemukan kalimat saran? Cepat, anak Ibu. Ayo, yang lain. Kalimat saran.
Boleh lagi, Bu. Iya, anak ibu lagi Putra. Sebaiknya, Bu. Di kalimat nomor berapa itu? Nomor Angka 8, berapa? Ibu. Nomor 8, sebaiknya. Pintar sekali anak ibu Putra ya. Yang lain anak ibu bagaimana? Coba perhatikan nomor 8 ini. Di sini ada hiasi layang-layang dengan cat warna dan di sini ada sebaiknya. Nah, ini dia kata penghubung. Maaf ya. Ini dia kalimat saran. Sebaiknya disarankan gunakan warna yang mencolok agar layangan terlihat saat di ketinggian. Oke, satu lagi ya, terakhir. Ini nanti anak ibu yang bisa, ibu kasih juga hadiah ataupun nilai plus, karena pertanyaan yang ini agak sedikit sulit. Coba, karena sering ibu tengok di sini, ada anak ibu kesulitan tentang kriteria batasan. Tapi kalau ada yang menemukan, coba, mana anak ibu yang bisa mencari di sini, menemukan di teks prosedur ini yang menggunakan kriteria batasan? Coba anak ibu yang lain. Ayo berlomba, anak ibu yang lain, kriteria batasan. Saya coba ya, Bu. Iya, anak ibu, siapa itu? Anak ibu Mary ya? Iya, Bu. Ya, silahkan anak ibu. Ini saya coba, Bu. Kalau salah jangan marah ya, Bu. Iya, tidak apa-apa anakku. Yang nomor 7, Bu. Potong kertas dengan melebihkan 2 cm dari pola. Baik sekali. Betul, berarti anak ibu Mary sudah memperhatikan pelajaran kita yang lalu. Kriteria batasan yang dimaksud di sini adalah melebihkan 2 cm. Nah, di sini dia kriteria batasan. Ada batasannya. Hanya 2 cm dibatasi. Tidak boleh lebih. Gitu maksudnya ya, nak. Beginilah contoh kriteria batasan. Baik anak ibu, di sini sudah lumayan semua anak ibu memahami materi kita, yaitu tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Kita ulang lagi supaya menguatkan anak ibu. Nanti di selanjutnya ibu kasih tugas. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu untuk menguatkan pemahaman anak-anak ibu semua. Yang pertama tadi adalah semua dulu di sini mengucapkan apa yang ibu ucapkan. Ayo dibuka dulu mikrofonnya. Sebentar. Oke, yang pertama tadi jenis kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat perintah. 1, 2, 3 ya. Kalimat perintah. Bagus, kalimat perintah. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi temporal. Nah, coba semua anak ibu konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Iya, konjungsi temporal ini harus tahu anak ibu ya, menggunakan kata kemudian, setelah itu, lalu, sebelum, sesudah. Nah, banyak lagi kata-kata ini dia ya, kata-kata yang menggunakan konjungsi tempo waktu gitu ya anakku. Oke, berikutnya kalimat saran dan kalimat larangan. Ini dia kalimat saran dan kalimat larangan. Coba, nggak mungkin anak ibu nggak tahu. Namanya juga menyarankan. Kalimat saran ini dia. Menggunakan kata sebaiknya. Coba baca dulu Nurjaman ini. Kalimat saran itu menggunakan kata apa saja? Coba ini lihat. Kalimat saran menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, dan hendaknya. Iya, baik. Nah, sudah bisa ya anakku. Dan kalimat larangan, coba anak ibu Siska. Ada anak ibu Siska? Ada, Ibu. Coba baca kalimat larangan menggunakan kata apa saja biasanya biar nanti tahu. Kalimat larangan contohnya jangan, hindari, jika tidak. Iya, bagus. Ya, sudah paham ya anak ibu. Kita tinggal mengingat kembali nih ya. Ya, Bu. Lanjut kita ini penggunaan kriteria atau batasan. Ini ibu aja yang baca ya. Nah, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contoh kriteria tanpa batasan supaya paham anak ibu. Ini dia kriteria tanpa batasan. Angkat kaki kanan. Nah, ini tidak ada batasan ini. Bisa aja diangkat sampai ke atas kali ya. Nah, tapi kalau punya batasan seperti ini, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, seperti ini dia untuk menguatkan pemahaman anak ibu. Biarkan adonan sekitar 5 menit. Nah,
Kira-kira seperti itu dia kriteria batasan. Sudah paham anak ibu tentang kriteria batasan? Ya, Bu. Iya, Sudah, baik. Bu. Yang terakhir, yang kelima, ciri kebasahan yang kelima. Nah, mari kita melihat menggunakan kata keterangan. Coba ini ada kata keterangan ini yang sering digunakan itu ada 3 ya. Keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan. Coba keterangan cara, ya, iya nak. Saya bisa membuat contoh kalimat batasan tadi, Bu. Oh bisa, kita kembali sebentar berarti. Ya silakan anak Ibu Witra. Jangan mengajar lebih dari 50 menit. Iya, berarti itu sudah 2 itu nakku. Sudah pintar anak Ibu Witra di sini. Jangan mengajar. Apa nakku? Itu salah itu, Bu. Itu benar sekali karena ada batasannya. Jangan mengajar sampai 50 menit berarti dibatasi. Kemudian ada juga di situ kalimat larangan. Selain tadi batasan, kriteria batasan, itu juga sudah mengandung kalimat larangan. Bagus anak Ibu Putra Witra dapat hadiah nanti ya. Hadiahnya, Terus nanti Bu. anak Ibu. Nilainya nanti Ibu tambah nilai plus. Oh, bukan 1. gorengan diberikan, Bu. Kalau itu bisa saja nanti minta sama Ibu. Nah, Oke ya, anak Bu. Ibu, kita lanjut. Yang terakhir tadi menggunakan keterangan cara. Sekali lagi anak Ibu Witra coba bacakan ini. Keterangan cara saja nomor 1. Keterangan cara, bacakan kejelasannya ini. 1. Contoh bungkuslah adonan dengan rapat, ikat tali dengan cara menyilang, minum Cairan ya, maaf ya, cairan. Minum cairan tersebut tanpa diaduk. Baik, itu. Yang kedua keterangan alat. Iya. Lanjut, Silakan, Bu. Nak. Iya, lanjut, Nakku. Yang kedua keterangan alat. Contoh, lukis kain dengan canting, ikat kain dengan karet gelang. Yang ketiga keterangan tujuan. Contoh, tiuplah lilin agar tidak terlalu panas. Angkat adonan agar warna tidak kecoklatan. Baik, Bu. coba iya sekali lagi terakhir perhatikan ini anak Ibu keterangan cara tadi menggunakan kata dengan. Contoh tadi bungkus adonan dengan rapat, berarti itu caranya. Ikat tali dengan cara menyilang, nah, begitulah caranya. Keterangan cara. Kemudian keterangan anggota selanjutnya. Contoh keterangan alat. Lukis kain dengan canting. Nah, canting ini adalah alat. Nah, ini dia dengan canting. Ikat kain dengan karet gelang. Nah, menggunakan alat yaitu alatnya karet gelang. Pertama tadi lanjut berikutnya yang terakhir keterangan tujuan. Tiuplah lilin agar, untuk apa ditiup lilin itu? Agar tidak terlalu panas. Baik, Ibu rasa sudah cukup jelas. Anak Ibu tanya dulu sudah jelas? Bu, yang kalimat keterangan cara yang terakhir itu, Bu, minum cairan tersebut tanpa diaduk. Berarti Ya. caranya yang tanpa diaduk itu, Bu? Yang nomor berapa itu, anak Ibu? Keterangan cara contoh kalimatnya itu, Bu, minum cairan tersebut tanpa diaduk. Iya, ini keterangan cara ya, Nak. Ini keterangan cara ya. Minum cairan tersebut tanpa diaduk, maksudnya caranya jangan diaduk, begitu cara meminumnya, begitu ya Nak ya. Itu adalah salah satu contoh keterangan cara, menggunakan cara, begitu ya Nak. Paham anak Ibu di sini? Iya, Bu. Berarti tidak pakai kata dengan ya, Bu? Boleh juga pakai kata dengan, makanya tadi ada di sini yang pakai dengan. Nah, ikat tali dengan, nah ini cara. Kemudian minum cairan tersebut tanpa diaduk. Ini minum cairan yang ini juga sudah menunjukkan cara. Paham anak Ibu kan? Boleh juga ditambahkan dengan gitu ya Nak ya. Iya, Bu. Makasih, Baik. Bu. Baik anak Ibu yang seluruhnya, sekarang kalian Ibu kasih tugas ini. Tugasnya Ibu stop share dulu yang ini ya. Ibu cari LKPD. Sebentar Ibu cari.
Bagaimana anak Ibu sudah terlihatkah? Ini sudah terlihatkah di sini? Udah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Perhatikan dulu sebentar semua pandangan anak Ibu semua ke layar dulu. Perhatikan sebentarnya, tugas kita tidak terlalu sulit. Nah, di sini ada Ibu suruh Ibu buat tabel. Perhatikan ada 5 ini. Iya, ini ya anak Ibu Witra. Ya, anak Ibu Witra ini langsung tangkap ini. Bagus, dari tadi anak Ibu Witra yang fokus nomor 1 juga ya. Ini ditulis di bukunya kalimat perintah, konjungsi, kalimat saran, kalimat keterangan, dan kriteria batasan yang ini ditulis. Nah, bukti dalam teks kalian cari. Ya, Bu. Paham anak Ibu? Nah, Ibu sudah ditulis dulu nih, 1 menit Ibu kasih menuliskan yang 5 ini. Nah, sudah ya? Baik. Ibu kasih tugas. Ini dia teks prosedur yang akan kalian baca. Ayo, ini anak Ibu. Ini dia cara membuat telur mata sapi. Nah, perhatikan baik-baik dan isi tugas yang tadi yang begini. Coba. Oh, maaf, sebelumnya Ibu lupa tadi membentuk kelompok dulu. Kelompoknya masih yang kemarin aja ya, kelompok 1. Ibu baca Putra, Ruslina, Momi, dan Mary. Kelompok 2, Nurjaman, Huriati, Siska, dan Penasli. Dan kelompok 3, anak Ibu Witra, Lia, dan Jusmaliani. Nah, sudah tahu semua kelompoknya? Ya, Bu. Ya, sudah. Sekarang duduk berdasarkan kelompok dan kerjakan LKPD yang Ibu bagi tadi. Nanti kita tampilkan 1-2 kelompok. Ayo, segera anak Ibu dikerjakan. Ya, kerjakan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanya Ibu. Jangan tanya teman, tapi boleh diskusi. Kalau ada temannya tidak tahu, boleh tanya Ibu maksudnya. Oke, silakan anak Ibu. Maaf ya anak Ibu. Ya, ini dia. Silakan dicari kalimat perintah. Kalimat saran, konjungsi temporal. Tetapi kalau misalnya Bu nggak ada di sini kalimat saran, ya sudah tidak apa-apa. Nah, yang ada saja dicari. Bagaimana anak Ibu? Ada yang udah siapkah anak Ibu di sini? Anak Ibu Putra, bagaimana udah siap, Nak? Ibu izin bertanya ya, Bu. Iya, anak Ibu Huriati silahkan. Yang langkah-langkah nomor 5 itu ada spatula. Apa itu maksudnya spatula ya, Bu? Oh, ini kan spatula itu alat penggorengan, misalnya boleh yang terbuat dari plastik, begitu ya, Nak. Oh, sendok penggorengan ya, Bu ya? Iya, sejenisnya, anak Ibu. Anak Ibu tadi pandai bikin kue, namanya sendok goreng aja, Bu. Iya, istilah Bu. Iya, boleh juga sendok goreng, Bu, gula. makasih, Bu. Waktu tinggal 1 menit lagi. Langsung nanti tampil kelompok 1. Baik, habis waktunya ya. Anak-anak Ibu pasti sudah siap semuanya ini, sudah ngobrol ini di dalam kelompoknya ini. Baik,
Anak Ibu kelompok 1, rekan kelompok 1 yaitu Ibu Putra, Ruslina, Momi, dan Mary. Silakan satu orang perwakilan membacakan hasil kerja kelompok masing-masing. Silakan anak Ibu, siapa di kelompok 1? Putra. Ruslina, Momi, Mary. Silakan siapa yang mau menampilkan, membacakan satu orang. Kelompok sepertinya belum siap-siap ini. Kelompok 2, Nurjaman, Nurianti, Siska, dan Penari. Ya, silakan anak Ibu Nurjaman yang mana dibacakan, silakan Nak. Kalimat perintahnya, nyalakan kompor dengan ukuran api yang sedang. Ya. Tubuh. Nah, ini ada kata kemudian di kalimat di nomor 2. Iya, bagus. Dan kalimat saran atau larangannya ada kata sebaiknya kamu membalik telur. Ya. Oke, kemudian satu lagi kriteria atau batasan. Mana itu? Masukkan 2 sendok teh. Apa itu Nak? Masukkan 2. Masukkan sendok, nah itu Bu. Iya. Sudah Nak? Itu yang batasan Bu. Iya. Ya, satu lagi belum Bu, satu lagi nunggu Siska Bu dan Muriati Bu. Iya, bagus. Ibu lihat kelompok 2 sudah ada hasilnya ya, sudah langsung membuat 3. Nah, baik. Nah, ada tanggapan dari kelompok untuk pekerjaan kelompok 2 sudah bagus. Tadi kalimat perintah sudah ditunjukkan di poin nomor 1. Kemudian ini ada konjungsi temporal kemudian, ini kemudian. Baik, satu lagi kelompok terakhir. Kelompok anak Ibu Witra, Lia, dan Jusmaliani. Silahkan tampil ke depan. Ayo anak Ibu. Ya, Bu. Iya, silakan anak Ibu Jusmaliani. Kami sudah menemukan yang pertama ada kalimat perintah, Bu. Iya. Kemudian untuk konjungsi temporal ada di kalimat nomor 2. Ada kemudian Nomor 4 nih. Untuk nomor 4, untuk kalimat nomor 4 ada lalu itu temporal. Kemudian belakangnya ada jangan, Bu. Iya, Ya, itu jangan lupa. Kalimat larangan. Iya, kalimat larangan, Bu. Iya, bagus sekali kelompok 3. Sudah lengkap juga dari kelompok 3 ya. Sudah ada kalimat larangan. Kemudian ada lagi Nakku? Kalimat nomor 5 ada saran. Iya, ini. Ada sebaiknya, ya. Kemudian 6. Apa itu, Nak? Ya, nomor 6 ada jika. Ada kemudian temporal, Bu. Iya, bagus sekali anak Ibu di kelompok 2 ya. Kerjasama yang baik di kelompok 2 ya, Nak ya. Nanti Ibu kasih nanti nilainya di pekerjaan kita ini. Nanti Ibu kasih nih, setiap satu ada dapat kalian ini 1. Di nomor 1 ada kalimat perintah, Ibu kasih nilainya 20. Ini juga jadi semuanya nanti kalau terisi dapatnya 100. Nah, begitu nanti nilainya ya Nak ya. Oke, Ibu rasa sudah cukup memahami untuk anak Ibu semua. Tugasnya siap ini dikumpul. Langsung antar ke depan Ibu nilai ya. Nah, yang udah tampil dapat nilai plus. Tapi anak Ibu yang kelompok 1 nanti masih bekerja dan setelah itu langsung dikumpul ya Nak. Oke, anak Ibu, Ibu rasa itu aja pertemuan kita hari ini. Maka kita simpulkan materi kita. Sekali lagi Ibu share lagi satu lagi ya. Materi kita sudah
Selesai. Nah, kita simpulkan materi kita yaitu, nah, ini kembali kita lihat. Jadi sudah kalian bisa menemukan tadi unsur kebahasaan yang 5 tersebut. Nah, apa tadi yang kelima itu? Yang pertama adalah kalimat perintah. Bagus. Yang kedua adalah konjungsi. Iya, konjungsi temporal. Dan yang ketiga adalah kalimat syarat. Dan yang keempat, kata keterangan cara. Dan yang kelima adalah kriteria batasan. Bagus. Nah, sudah paham anak ibu? Sudah paham anak ibu semua? Sudah, Bu. Ada anak ibu yang belum paham atau ada yang merasa kesulitan dalam materi kita ini? Coba anak ibu sampaikan. Bu, Sampaikan, Bu. apa tanda-tanda untuk keterangan cara ini, Bu? Susah menentukannya, Bu. Oh, keterangan cara tadi berarti anak ibu Putra tadi belum bisa memahami Ciri-cirinya, tadi Bu. sedikit. Oh, keterangan cara. Iya. Iya, baik. Nah, keterangan cara itu anak ibu ada 3. Maksudnya menggunakan kata keterangan itu ada 3. Yang pertama adalah keterangan cara. Cara ini itu menandakan cara melakukan sesuatu. Misalnya, bungkus adonan dengan rapat. Nah, caranya membungkusnya itu rapat, diikat dengan cara menyilang. Nah, dengan cara menyilang. Nah, ini dia ada kata dengan. Pakai dengan ya, Bu, ya? Ya, Bu, pakai dengan. Ini, nah. Ya, tahu dengan ya. Itu di alat juga ada dengan ya, Bu? Iya, makanya kita harus melihat kata selanjutnya. Kalau ada kata dengan, karena keterangan alat juga harus ada juga menggunakan kata dengan. Jadi anak ibu harus bisa melihat kata selanjutnya. Dengan cara menyilang. Nah, berarti ini cara. Dengan karet gelang. Karet gelang ini kan ini alat. Nah, berarti ini keterangan alat. Paham anak ibu? Berarti dia sama-sama pakai kata dengan, terus lihat yang di belakangnya, Bu, ya, kata setelahnya. Iya, kata setelahnya harus kita perhatikan. Nah, sudah paham anak ibu di sini, anak ibu Putra? Bu. Oke, baik. Jadi tadi ada 5 tadi unsur kebahasaan dalam teks prosedur dan anak ibu sudah mampu semuanya menemukannya di dalam langkah-langkah tadi. Nah, kalau ada dia konjungsi, tahu anak ibu. Konjungsi temporal juga sudah tahu anak ibu semuanya. Baik. Ibu, kita 3 menit lagi, 3 menit lagi istirahat, Ibu. Iya, Bu. Iya, nak Ibu. Ini kita mau langsung menutup materi kita ya. Untuk itu tugasnya di rumah dikerjakan halaman 52, nomor 1 dan nomor 2. Itu tugas kita untuk materi kita berikutnya, yaitu menulis teks prosedur. Harus bisa ya dibaca materi-materinya yang di halaman 51. Baik anak ibu, sudah paham? Paham, Bu. Iya, itu dia ya. Berikutnya kita akan menulis teks prosedur. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita karena kita mau istirahat, kita tutup dengan doa. Coba anak ibu tadi Jus Meliani ditutup dengan doa. Ya, Bu. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak ibu silahkan istirahat. Sampai bertemu di minggu berikutnya.